Bab 23 Merekrut Sekutu. Ivana menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Rekaman pengawasan yang aku dapatkan terlalu buram. Selain itu, aku tidak dapat melihat wajah wanita itu karena lengan Matthew menutupi wajahnya. Apakah kamu memiliki rekamannya sekarang?" Aku bertanya. Dia segera mengirimi aku rekamannya, dan aku melihat banyak orang di jalan malam itu. Sosok Matthew dalam video itu sekilas. Dia mengenakan mantel yang sama dengan yang kusetrika untuknya, membuat sosoknya yang tinggi terlihat menonjol kerumunan. Lengan kirinya melingkari seorang wanita dengan atasan merah muda. Bingkainya yang besar mengaburkan sosoknya, jadi aku memperbesarnya rekamannya, tapi tidak ada bedanya. Aku masih tidak bisa melihat wajah wanita itu. Dia perencana yang hebat, kataku sambil air mata mengaburkan pandanganku. Ivana diam-diam mendekat dan duduk di sampingku sebelum merangkul bahuku. Aku memegangnya telepon, air mataku tercekat saat aku berkata, "Malam itu, aku melihat sosoknya di siaran langsung di TikTok." Aku segera mengiriminya tautan video. Aku berhenti sejenak, mencoba untuk tenang, dan berbicara lagi. Matt menemukan sebuah restoran, melepas jaketnya, dan berdiri di sana lorong ketika dia meneleponku melalui video. Hahaha, aku tidak percaya betapa liciknya dia. Dia berbohong padaku dengan mudahnya. Aku tertawa gila-gilaan sambil menuang segelas anggur lagi untuk diriku sendiri dan menenggaknya. Ivana tidak menghentikanku. Salah satu, kamu seharusnya tidak berbohong padaku, Ivana. Saat kamu melihat Matthew dan aku di kafe, aku hanya memberinya sedikit pikiranku dan memperingatkan dia untuk tidak menghancurkan hatimu. Makanya aku nggak mau kamu tahu kalau aku ketemu dia sendirian, jelas Ivana dan menyesap anggurnya. Tiba-tiba aku merasa putus asa karena semua kecemasan, ketakutan, dan ketidakberdayaku yang terpendam muncul. Aku memberitahu Ivana semua yang aku tahu, termasuk apa yang terjadi setelah dia membiarkan Ava jatuh tadi malam dan kebohongan yang terus berlanjut. "Apa rencanamu?" Ivana bertanya, suaranya tenang. Aku tidak bisa membiarkan Matthew mengganggu aku seperti ini. Dia menyakitiku, jadi dia harus membayar atas perbuatannya. Bukan hanya untukku, tapi untuk putriku. Aku ingin mendapatkan kembali semua yang menjadi hak aku. Apakah kamu serius? Ivana bertanya lagi. Aku mengangguk dengan tegas saat Ivana menganalisis semua kemungkinan bersamaku. Aku merasa kaku dengan setiap kata dan memahami alasan yang dia sampaikan. Dia takut aku akan kehilangan semua yang kumiliki jika aku mengambil keputusan seperti itu. Namun, bisakah aku kembali ke keadaan semula jika aku tidak mengambil tindakan? Jawabannya jelas bagi aku. Tidak. Jadi, aku mengangguk dan berkata dengan tekad, "Aku sudah mengambil keputusan, Ivana." Dia menatapku dengan intens sebelum berkata, "Aku akan membantumu." Pikiranku lebih jernih dari biasanya ketika aku meninggalkan tempat Ivana. Kemudian, Matthew kembali ke rumah dan bermain dengan Ava di ruang tamu kami yang sempit. Ava adalah seorang anak yang naif. Dia mengoceh kepadanya tentang betapa indahnya rumah besar Ivana. Aku berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura sibuk menyiapkan makan malam. Namun, aku mengungkapkan betapa aku menyukai Amethyst Apartments. Sementara itu, diam-diam aku mengamati Matthew. Meskipun dia berusaha terlihat bertunangan, aku tahu dia tidak sepenuhnya fokus. Saat makan malam, dia sengaja bertanya kenapa aku tiba-tiba mengunjungi Ivana. Aku menanggapinya dengan santai, tapi aku tahu dia merasa tidak nyaman jika aku mengunjunginya. Keesokan harinya, aku berpakaian rapi sebelum mengantar Ava ke tempat penitipan anak dan langsung menuju gedung perusahaan aku. Ketika aku tiba, aku memasuki kantor Matthew. Tetapi dia belum ada di sana. Johnson melihatku dan bergegas. "Nyonya, mengapa Anda ada di sini?" Aku melihat senyumnya yang menjilat dan mengingat gambar menjijikkan dirinya di ponselku.
memikirkan bagaimana caranya dia adalah bagian dari lingkaran menjijikkan Matthew. Aku berkata, aku akan bekerja di sini mulai hari ini. Bekerja? Pernyataanku mengejutkan Johnson, dan ekspresinya menegang. Apa? Apakah itu mengejutkan? Aku bertanya dengan sengaja, tidak sama sekali, Nyonya. Anda seharusnya sudah kembali bekerja sejak lama. Aku tentu saja belum lupa betapa kuatnya kamu dulu. Meski dia mengangguk sambil tersenyum, aku tahu dia tidak tulus. Siapkan kantor untukku, tuntutku. Johnson buru-buru pergi, dan aku tahu dia akan memberitahu Matthew tentang kedatanganku. Bab 24 hilang ke udara tipis. Benar saja, Matthew segera datang ke kantor. Dengan senyuman tenang, aku bertanya, apakah Johnson menelepon Anda? Di mana kamu pagi-pagi sekali? Ya, dia meneleponku. Dia bilang kamu akan berangkat kerja, dan aku terkejut kamu tidak menyebutkannya tadi malam. Dia melepas mantelnya, menggantungnya, lalu menatapku. Aku baru saja pergi untuk memeriksa lokasi konstruksi jalan ke sini. Aku menjelaskan, itu adalah keputusan yang mendadak. Aku merasa sedikit bebas setelah mengirim Ava ke tempat penitipan anak. Sementara itu, Matthew mendekat dan duduk di sampingku. Aku memikirkan sesuatu dalam perjalanan pulang. Anda bisa pergi ke kantor umum jika Anda bersikeras bekerja. Menurutku itu cocok untukmu. Ini fleksibel, tanpa tekanan, dan bagus juga jika ada seseorang yang mengawasi urusan perusahaan. Tidak, aku akan ke departemen pemasaran. Disitulah aku paling cocok. Aku menolak pendapat Matthew pengaturan, mengungkapkan pikiran aku dan tanpa keras kepala. Aku memahami niat Matthew untuk mengirim aku ke kantor umum. Itu hanya posisi nominal, tapi aku ingin terlibat untuk mengetahui seperti apa Tanum Corporation sebagai sebuah perusahaan sekarang, tapi Johnson ada di departemen pemasaran. Hei, aku bisa mulai sebagai karyawan tetap. Dia tangan kananmu, dan aku tidak akan merebut kekuasaannya. Aku ingin menantang diri aku sendiri dan melihat apakah aku masih memiliki dorongan sebelumnya. Aku rindu hari-hari itu, aku berbicara ringan, lalu aku tersenyum tanpa peduli dan melanjutkan, jadwalnya juga fleksibel. Jika Anda memaksa aku bekerja setiap hari, aku mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Aku belum bekerja selama 4-5 tahun, jadi biarkan aku melakukannya dengan santai. Matthew santai setelah aku mengatakan itu. Lalu dia berjalan ke sisiku sambil tertawa. Baiklah, Akung. Kamu harus memutuskan. Apapun yang membuatmu bahagia. Johnson efisien dan dengan cepat membereskan kantor untuk aku. Ruangan itu berukuran lumayan, tepat di sebelahnya ke kantornya, aku menepati kata-kata aku, perlahan-lahan memasuki kehidupan kerja lagi. Aku menjalani aktivitas dengan tenang, tidak melakukan apapun yang penting sepanjang hari. Aku melihat informasi klien dan memeriksa departemen yang berbeda secara sembarangan, tanpa protokol yang ketat. Kadang-kadang, aku menghilang selama setengah hari tetapi muncul lagi di kantor sebelum hari itu berakhir. Tidak ada yang tahu rutinitas aku. Aku telah mengekang Matthew sejak aku kembali bekerja. Meskipun dia tampak sibuk, kami menunjukkan beberapa. Awalnya, Johnson cukup gugup. Memantau dan mengitari tindakan aku dengan cermat. Namun, pola kerjaku selama 3 hari terakhir dan menganggur selama 2 hari membuatnya bingung bagaimana cara mengikutinya. Lambat laun, dia santai. Saat itulah aku mendengar dia berkata bahwa aku hanya menghabiskan waktu dengan berada di perusahaan. Sejujurnya, bukan hanya itu yang aku lakukan. Sementara yang lain mengira aku hanya sekedar santai saja, Ivana telah menggali informasi klien Tanum Corporation, dan aku sibuk memeriksa catatan-catatan itu, waktu tidak berpihak pada aku, dan Ava mengalami demam tinggi pada malam Matthew sedang dalam perjalanan bisnis di Oprose.
Demam putri aku sangat parah sehingga aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Namun, setelah tiba di rumah sakit, aku menemukan konter penagihan hanya menerima uang tunai. Aku mencari-cari di dompet aku dan, untungnya, menemukan kartu bank aku. Seorang perawat memberitahu aku bahwa ada ATM di dekat pintu masuk, dan aku menyerahkan Ava kepada dokter sebelum bergegas menarik sejumlah uang. Aku ketakutan ketika menyadari bahwa aku tidak dapat menarik bahkan $100. Kartu ini berisi uang yang aku dan Matthew simpan untuk membeli rumah. Kami sudah bertahun-tahun tidak menyentuhnya, dan uang itu seharusnya menyentuhnya tetap di akun sampai kami menemukan rumah yang tepat. Bagaimana mungkin tidak ada uang di sana? Aku merasa pusing saat memeriksa akun beberapa kali. Lalu aku cepat mengeluarkan ponselku dan menelepon Matthew untuk menanyakan apa yang terjadi dan kemana perginya uang itu.